Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusman Subarja. Kali ini saya akan mencoba penyelesaian sebuah kasus pintu gerbang otomatis menggunakan sistem PLC. Yang mana di sini saya sudah membuat gambaran bahwa ada mobil, ya. Kemudian ada sensor masuk cash in, ada sensor keluar cash out, ada limit open, ada limit close untuk gerbang, kemudian ada sensor body. Nah, ini cara kerjanya. Yang pertama saat mobil masuk, saat S-in, nah ini S-in, sensor masuk, mendeteksi adanya kendaraan. Nah, mobilnya maju ke sini, misalnya kendaraan, pintu akan terbuka. Nah, terbuka, terus bergerak sampai kena ke limit open di sini, sampai kena ke sini. Atau sensor body, nah yang ini sensor body, itu berubah kondisi dari high ke low. Nah, kapan dia high? Nah, high itu sensor body selama mendeteksi badan mobil. Jadi, misalkan ini masih bergerak nih, bergerak terus. Ini udah selama gerbang bergerak, ini udah maju jalan. Ini udah maju bergerak berjalan. Udah berjalan, berjalan. Sudah lewat ke sini, mobilnya udah masuk. Padahal pintunya belum terbuka sepenuhnya. Nah, ketika ini udah lewat masuk, maka pintunya pun berhenti, tidak usah menutup sampai terbuka. Dan ketika sensor ini berubah dari high ke low, ini dan nah, sensor SO terlewati, maka gerbangnya sekarang tertutup sampai limit close kena baru berhenti dan program mereset kembali ke kondisi awal. Kemudian pada saat keluar mobilnya, ini kan kondisinya sudah melewati S out ya. Mobilnya maju sedikit, track S out-nya kena. Nah, begitu S out kena, adanya kendaraan ya, maksudnya kontak buka ini, kontak buka itu yang membukanya. Pakai koma di sini. Yang membuka gerbangnya akan membuka gerbang, membuka gerbang, dan gerbang bergerak terus sampai lim open kena atau ini berubah dari low ke high. Dan pada saat ini sudah berubah dari low ke high dan S-in-nya kena. Ini sudah berubah dari low ke high, kemudian S-in-nya sudah kena, maka gerbangnya akan menutup kembali. Itu. Jadi ketika buntut truknya udah betul-betul keluar dari sini, dari sensor ini, dan ini udah kena sensor in-nya, maka gerbangnya akan menutup kembali sampai kena limit close dan program mereset kembali seperti awal. Nah, untuk kondisi ini kita perlu membuat pemetaan alamat dulu ya. Kasus seperti ini saya akan coba buat tabel di sini. Mungkin tabelnya saya perlu buat di textbook ya biar tidak mengganggu yang sebelahnya. Nah, kurang lebih seperti ini mungkin ya. 4-5 lah, kurang lebih 5 tabel. Nah, ini alias, ini alamatnya. Kemudian ini juga sama, ini alias, ini alamat. Nah, untuk input-inputnya, yang sudah jelas dulu kita masukkan. S-in ya. S-in kita buat agak banyak aja di sini. S-in, kemudian S-out, kemudian S-body, kemudian lim open, kemudian lim close. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk alamat hardware ya. Sekarang untuk outputnya, kontak open saya ke open aja ya. Kemudian kontak close. Ini untuk penggerak motor buka, ini penggerak motor tutup. Ini alamatnya saya coba pakai 00.0 ya. 00.0 sampai ke alamatnya ini 1, 2, 3, 4. Ini saya pakai 100.0. Nah, ini untuk alamat real hardware-nya. Kemudian saya juga perlu alamat kontak bantu ya. Di sini saya akan memerlukan, kita baca lagi soalnya,
Saat scene mendeteksi kendaraan, berarti ini bisa langsung menggerakkan pintu bergerak sampai limit open. Aktif saat scene tadi berubah di kondisi like low. Nah ini sensor body ini. Nah ini. Jadi yang membaca input sensor body. Jadi sensor body dan sensor ini akan dijadikan syarat. Itu akan dijadikan syarat. Yang pertama syarat untuk menyalakan ini ya. Sensor bodinya kita perlu flag untuk penanda bahwa S-in sudah pernah dilewati ya. S-in sudah pernah dilewati. Kemudian body juga sudah pernah dilewati. Kemudian juga S-out juga ini pernah dilewati. Jadi ada beberapa sensor yang harus dibuatkan kontak bantunya, tapi itu sambil jalan saja. Nah ini kita bisa coba langsung buka si CX1 nya ya. Kita buka saja. Ini seperti ini. Saya membuatnya menggunakan CP1E 20 kontak ya. Di sini. Nah, ini 20 IO maksudnya. Nah, supaya mudah, saya akan menggunakan simbol di sini nama, tipe data, address value. Nah, ini tinggal dipindahkan saja. Nama, tipe data, address value ini pindah ke sini, berarti ini tipe datanya kita rubah jadi bool. Bool itu artinya ya digital, yang satu. Kita kopikan, lalu buka CX di sini, paste di sini, lalu oke. Nah, udah jelas dipakai. Nah, sekarang kita coba programkan ya di sini. Nah, yang pertama ini kita pakai yang jelaskan cara kerja pertamanya S-in ya. S-in. Nah, S-in sudah ada, S-in. S-in ini akan menyalakan kontak open. Sini ya. Saya coba pakai keep saja. Keep di alamat W0.0. Nah, ini workbit, alamat bantunya sebetulnya. Dan ini akan putus oleh, nah ini akan on terus nih, si S-in akan on terus sampai lim open-nya kena. Nah, berarti dimatikannya oleh lim open di sini. Lim open. Nah, ini akan kena oleh lim open. Nah, si workbit ini keep W0.0. Kemudian dia juga akan mati oleh, selain oleh lim open, juga akan mati ketika sensor body berubah dari high ke low. Berarti di sini saya bisa paralelkan ya, karena atau di situnya dengan S body yang berubah dari high ke low. Ini bisa saya berikan ya, karena berubah dari high ke low berarti dia harus ada apa ya namanya? Saya lupa namanya itu untuk diferensial ini. Nah, ini diferensiasi. Ternyata ketika di seperti ini kan, ini diferensialnya tidak bisa berjalan kalau seperti ini. Deep up, deep down-nya ya nggak bisa jalan. Berarti saya harus buat kontak lagi di sini baru. Di sini S body ya. Saya keluarkan di sini. Karena dia dari high ke low, berarti pakainya diferensial dari high ke low, berarti down ya. Kita cek deep D. Deep D itu betul tidak dari high ke low. Deep D itu, nah ini nih, dari high ke low. Oke, berarti bisa pakai ini. Oke, deep D aja. Ups, lupa alamatnya.
nggak dikasih, kita kasih div D W0.1 misalkan. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mengaktifkan, ketika sensor body ini akan mengaktifkan div D W0.1 yang kita paralelkan di sini dengan W0.1. Nah, kurang lebih begini. Dan setelah W0.1 akan putus. Kemudian saat body berubah dari ini, kita coba dulu ya yang pintu terbuka. Kita coba simulasikan. Pertama, sensor mendeteksi kendaraan. Ngeng. Nah, ini aktif nih. Jalan, ngebuka terus, ngebuka terus, ngebuka terus, ngebuka terus. Kemudian ketika limit opennya kena, nah langsung mati, langsung dia motornya. Atau kondisi kedua, jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Kemudian limitnya belum kena, tapi sensor bodinya udah kena nih. Nah, ini udah kena. Udah kena, terus tiba-tiba lepas. Nah, maka akan mematikan juga. Oke, berarti step yang pertama kita sudah oke. Sampai sini kita udah oke. Sampai si sensornya, sampai si gerbangnya berhenti, tek di sini. Tidak membuka lagi gitu. Nah, kemudian berikutnya saat body berubah dari high ke low dan S out terlewati itu. Nah, saat berubah dari high ke low dan sensor body sensor out terlewati, berarti kalau sensor outnya terlewati, sekarang sensor outnya terlewati, berarti si sensor outnya itu harus kita berikan flag juga. Nah, berikan flag juga bahwa sensor out sudah terlewati. Kemudian si S body ini juga sudah pernah sudah pernah terlewati gitu. Jadi berubah dari high low untuk si sensor bodinya. Kemudian si sensor itunya juga, si sensor S3-nya juga sudah berubah dari high ke low. Jadi ada dua syarat yang sebetulnya ini ada dua syarat yang pasti ya akan dilewati. Pertama, saat sensor body berubah high ke low, pasti sudah melewati batas ini. Kemudian saat sel S out ini terlewati, artinya terlewati itu, nah S out kan terlewati, bahasa di sininya. Nah, S out terlewati, artinya terlewati itu aktif sesaat itu, aktif sesaat, atau jika kita asumsikan di sini memang tidak dijelaskan apakah sensornya berubah dari high ke low atau low ke high. Ini kita coba terjemahkan saja lebih jelas. Aktif sesaat dari high ke low. Maka sensornya ini pun sama. Jadi ketika S out-nya berubah dari high ke low, maka pintu ini harus menutup kembali gitu. Ini ketika high ke low, nah nih. Jadi intinya meskipun sensor bodinya tidak kita pakai yang S out-nya saja, itu harus berubah dari high ke low. Karena ketika sensor out terlewati, pasti sensor body terlewati. Jadi sensor bodinya tidak perlu dipakai sebetulnya. Cukup S out-nya saja. Jadi kita hanya perlu buat di sini. Ini S out ya. Kita pakai S out. Nah, S out. S out-nya sama kita berikan div D lagi. Tapi untuk alamat W0.2 gitu ya. Nah, alamat titik 0.2 ini tugasnya apa? Ini untuk menutup gerbang gitu. Jadi W0 ini kita bisa berikan komen sebetulnya di sini. Ini get buka ya. Nah, gitu.
Ini gate bukanya. Jadi ketika ini kita akan adakan untuk menutup gerbangnya kembali. Berarti di sini. Untuk menutup gerbangnya kembali, kita gunakan di sini W0.2 ya. W0.2 dari sini. Kemudian kita gunakan keep W0.3. Nah, ini untuk apa? W0.3-nya ini untuk W0.3-nya untuk gerbang tutup itu. Nah, si W0.3-nya ini akan gerbangnya akan menutup sampai limit open-nya, ya limit open berarti, sampai limit close-nya kena. Berarti ini sampai limit close-nya kena. Nah, ini. Kurang lagi begini, kita coba lagi simulasikan. Oke. Pertama, mobilnya datang. Ya. Datang. Gate buka. Kita buka. Nah, kok nggak mau dia? Ini jangan-jangan ada alamat yang tabrakan nih. Oke, kita lihat kayaknya tabrakan nih. Ini salah nih. Ini pernah pakai sin harusnya W0.0. Ya. Nah, ini. Kalau W0.3 ya, ini salah alamatnya keganti nih. Ini W0.0. Nah, ini. W0.0 gerbang buka. Nah, gini. Sorry, tadi ada keganti alamatnya ya. Coba simulasikan lagi. Ini mobil datang, nyala si bitnya, terbuka terus. Terbuka sampai limit opennya kena. Nah, setelah limit opennya kena, ini S outnya kena. Jadi high. S outnya kena, kemudian setelah S outnya kena, itu terbuka terlewatilah si S outnya, lalu mati lagi. Nah, ini menyalakan gerbang penutupnya, tutup. Sampai kapan nutupnya? Sampai limit close-nya kena. Oke, sudah.